Ya sebenarnya justru karena kita masih muda ya, nggak akan kalau nanti dulu kan nggak akan kesampaian tuh, apalagi. Jadi bisa jadi passive income Iya, ya. bisa jadi passive income. Terus Beranggapan kalau misalkan berinvestasi di properti itu sangat mahal dan berat, itu benar nggak sih Mbak? Oke, balik lagi di Lobby by Isars, tempat ngobrol santai dunia properti dan investasi. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu salah satu figur di balik dari PT Isars Desain Konstruksi, yaitu Mbak Nasya. Halo Mbak Nasya, apa kabar? halo, apa kabar? Kabar baik. Baik. Semangat banget ya kelihatannya. Iya dong, harus semangat dengan tema kita yang sangat menarik ini. Aduh, semangat banget sih saya. Nah benar banget nih, soalnya banyak banget masih anak muda yang berpikiran kalau berinvestasi di dunia properti itu itu urusan orang tua lah dan segala macam. Itu menurut Mbak gimana Mbak? Ya sebenarnya justru karena kita masih muda ya, kita sekarang nih dengan lifestyle kita yang suka healing, suka liburan, segala macam itu kita butuh investasi yang nanti akan kita bisa tua itu hasilnya. Ya benar sekali. Nah kalau misalkan ngomongin soal investasi Mbak ya, terkhususnya di kalangan Gen Z nih ya, itu banyak banget berinvestasi di saham, kripto, reksadana, dan masih jarang banget yang berinvestasi di dunia properti. Itu karena apa sih Mbak biasanya kalau misalnya kayak gitu? Mungkin faktornya itu karena sekarang kita sebagai Gen Z, anak muda itu karena kita hidup di zaman serba cepat ya, di era digital, apa-apa cepat. Mungkin menurut mereka aset itu tidak terlihat. Ya, oke. Pertumbuhannya tidak terlihat, padahal di situ loh poinnya ya, karena investasi di properti itu akan selalu naik terus Mas Dika. Ya, seperti kita tahu ya, jarang loh harga properti turun, Ya, dia akan banget naik sih. terus. Oke, nah jadi kalau misalkan untuk berinvestasi di properti itu nggak harus mulai dari yang mahal-mahal dulu ya. Jadi mungkin mulai dari aset kecil dulu seperti itu nggak sih? Iya benar, untuk kita anak-anak muda yang mungkin baru kepikiran untuk berinvestasi, mungkin kita bisa mulai dulu dari rumah ya, rumah kecil, rumah subsidi, terus bisa mungkin beli tanah atau apa tuh yang kecil, nggak harus yang nilainya di atas 500 jutaan, enggak. Kita tuh yang penting kita bisa pinter lah ya, nilai seberapa strategisnya. Nah ini kita bahas dikit ya. Jadi worth it nggak sih Mbak untuk berinvestasi di dunia properti, apalagi kita nih yang Gen Z nih, itu worth it nggak menurut Mbak? Worth it banget karena kita tuh masih muda, terus harga properti itu akan selalu naik. Jadi jangan mau kalah lah sama harga properti, kita nggak usah ketinggalan. Jadi jangan nunggu nilai propertinya naik baru kita mau berinvestasi, itu nggak akan, kalau nanti dulu kan nggak akan kesampaian tuh. Apalagi nih Mas Dika, sekarang kan kita tinggal di Lombok nih dengan dunia pariwisatanya yang sangat berkembang ya. Jadi worth it banget sih. Iya, berarti sangat worth it lah untuk berinvestasi, terkhususnya kita yang di Lombok ya. Iya benar. Yang banyak juga yang bilang ya kalau misalkan berinvestasi di properti adalah salah satu the king of long term investment. Itu menurut Mbak gimana tuh Mbak tuh? Ya, itu aku setuju banget ya. Pertama dengan harga properti selalu naik, terus properti juga bisa disewakan. Jadi bisa jadi passive income Iya, ya. bisa jadi passive income. Terus yang ketiga tuh dengan sekarang harga apa-apa mahal, harga semua barang tuh naik, otomatis harga properti juga akan ikut naik. Dan yang menariknya kalau misalkan berinvestasi di properti itu ya, itu properti itu nyata, asetnya itu bisa kita lihat secara Bisa langsung, kita fisiknya. nikmatin. Bisa kita nikmatin, jadi bisa melihat langsung prosesnya itu seperti Iya apa. kan, nyata banget nih, kita bisa saksi itu seberkembang apa tuh. Nah tapi banyak banget nih Mbak anak muda yang beranggapan kalau misalkan berinvestasi di properti itu sangat mahal dan berat. Itu beneran nggak sih Mbak? Itu bener gak bener ya Mas Dika, karena dulu tuh modal properti itu identik mahal. Cuma sekarang dengan adanya beberapa kemudahan tuh, jadi aksesnya tuh mudah banget dengan adanya DP rendah, angsuran kecil, terus dengan adanya rumah studio, atau bisa dimulai dulu dari beli tanah-tanah kaplingan yang di sekitar Lombok nih, khususnya yang ada di Lombok ya, mungkin bisa mulai dari situ. Nah oke, jadi sebenarnya lebih ke
cari tahu dulu cara berinvestasi untuk memulai investasi itu ya. Oke, mungkin ada saran atau tips Mbak buat anak-anak muda atau Gen Z yang baru mau memulai untuk berinvestasi di properti, mungkin ada saran dan masukan tipsnya mungkin? Tentunya ada. Mungkin teman-teman untuk kalian yang sekarang mungkin sudah kepikiran ya untuk berinvestasi, saya harap begitu. Mungkin kalian bisa mulai dari properti kecil, terus kalian bisa mempelajari juga untuk lokasi-lokasi yang akan kalian berinvestasi di sana. Dan kalian juga bisa memanfaatkan sistem pembayaran, apalagi sekarang tuh udah gampang banget Mas Dika dengan adanya KPR tuh, ya kan? Jadi lebih gampang ya? Dan kalian jangan tunggu udah mapan dulu baru punya rumah, itu salah. Itu kalian mapan beriringan tuh sama investasi kalian. Iya, jadi nanti tinggal petik hasilnya aja. Oke, itu dia ada beberapa tips atau saran yang diberikan oleh Mbak Nasya. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu untuk berinvestasi di dunia properti, udahlah ya, jangan kalian jangan kebanyakan mikir deh guys, karena itu tuh nggak akan rugi deh. Betul, kalian jadi berinvestasi di properti itu udah deh, sekarang kalian punya DP-nya udah langsung aja udah ke saya ya. Oke, itu dia beberapa tips dari Mbak Nasya untuk memulai berinvestasi di dunia properti. Jadi buat kamu jangan nunggu mapan dulu, jangan nunggu, inilah waktu yang sangat tepat untuk mulai berinvestasi. Oke, mungkin itu saja dan terima kasih Mbak Nasya sudah mau berkunjung di The Lobby. Terima kasih juga Mas Dika. Oke, sehat selalu, dan buat teman-teman jangan lupa share dan follow dan subscribe sosial media kami, dan jangan lupa untuk info lebih lanjut tentang dunia properti dan investasi bisa hubungi kontak di bawah ini. Terima kasih dan see you.